Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita di program OTT guys. Ya, obrolan terus terang bersama saya Eka Saputra. Senang mani-mani Anda di hari ini. Semoga yang menonton channel 1 dalam keadaan sehat walafiat. Jangan lupa ya like, sukri dan sare-sarenya guys. Alhamdulillah guys. Dengan izin Allah akhirnya saya bisa jumpa dengan orang spesial ini. Dengan waktu yang sangat luar biasa padatnya. Beliau adalah seorang wanita guys. Jarang saya podcast dengan seorang wanita ini. Kebetulan posisi beliau adalah kakak senior saya dulu waktu di Solo. Di Pondok Pesantren Modern Islam As-Salam Surakarta. Lengkap nih, agak promosi sedikit kita kan. Nah, beliau pernah menjadi anggota DPD RI di 2019 sampai 2024 yang lalu. Nah, kemudian pada pilkada kemarin beliau juga maju sebagai wakil bupati Kabupaten Kampar berpasangan dengan bupatinya yaitu Bapak Ahmad Yuzar. Siapa dia? Beliau adalah kakak saya, Kak Miss Harti MSI. Ya, assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Kak, terima kasih Kak. Siap. Setelah meluangkan waktunya nih Kak. Betul. Ya, jadi memang ya harus berjuang ya, cari waktu juga harus berjuang. Betul, kita ya. Betul. Jadi Allah berkehendak hari ini ya. Bisa podcast di rumah. Ya, mungkin memang inilah waktu yang terbaik untuk jumpa kakak. Ya, karena sebelumnya santai ya kadang-kadang santai, kemudian ada waktu karena ketika saya lihat status beliau, Jakarta lagi guys. Jadi suka warawiri beliau ini. Saya kan Kak. Alhamdulillah sehat kan Kak? Alhamdulillah sehat. Pokoknya Eka sehat-sehat Kakak. Itu dia. Itu yang paling penting guys. Yang penting sehat walafiat itu udah bisa, dalam arti kata bisa semangat kita Kak. Iya betul. Kak, ini mau tanya nih. Yang sebelumnya tadi saya tanyakan, mana jadi lebih enak menjadi anggota dewan? Apalagi di Senayan guys. Atau jadi wakil bupati. Aduh, ini pertanyaan ini sering ya. Sering Kak ya? Sering ditanyakan. Jadi gimana kabar Kak Mi? Sehat? Gimana Kak? Mana enak jadi anggota dewan sama jadi wakil bupati? Jadi semua punya cerita. Jadi semua punya keunikan, semua punya ini ya, punya sesuatu lah ya. Kalau jadi anggota DPD enaknya ya yang pertama memang kita punya banyak waktu ya. Waktu kita hanya Jakarta Pekanbaru begitu ya. Jadi kita punya banyak waktu untuk bisa kita berbagi. Jadi berbagi dengan keluarga ya. Terlebih karena memang keluarga saya pada tidak ada di Pekanbaru kan. Jadi adanya Jakarta. Jadi kalau Jakarta tuh lebih sering bertemu lah sama anak-anak gitu. Itu terus selanjutnya ya waktunya lebih banyak ya. Kunjungan ke luar negeri gitu ya. Lebih santai gitu ya. Lebih banyak reses di luar negeri guys. Nggak reses juga. Itu bukan reses, namanya SR. Tadi referensi ya. Jadi banyak ya ada lah gitu ya. Terus kalau menjadi wakil bupati ini enaknya karena kita bisa langsung memperjuangkan apa yang menjadi aspirasi masyarakat. Jadi apa yang menjadi aspirasi masyarakat, saya lihat kondisi masyarakat, habis itu mereka menyampaikan, Bu, kami minta Bu dibantu ini. Jadi kita bisa punya kewenangan untuk memasukkannya dalam APBD. Jadi itu ya namanya eksekutif, jadi mengeksekusi ya. Jadi kalau kita legislatif ya kegembiraannya itu ya kita bisa bersama-sama dengan teman-teman anggota DPD yang lain, dengan anggota DPR yang lain juga bersama-sama dalam rapat gabungan untuk membuat aturan, membuat undang-undang gitu. Nah, itu kita bangga gitu ya, menjadi kebanggaan tersendiri. Apalagi kemarin pas waktu jadi anggota DPD ada waktu saya ikut berkontribusi bagaimana supaya dana bagi hasil CPO kelapa sawit dari Provinsi Riau ini bisa masuk dalam undang-undang itu. Nah, di mana Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 terkait dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah diganti dan dirubah menjadi Undang-Undang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah. Maka disitulah celah kita potensi
Riau ini untuk bisa mendapatkan dana bagi hasil, dan alhamdulillah itu sudah terwujud mulai tahun 2023, karena 2022 undang-undang itu nomor 1 tahun 2022. Jadi 2023 kita sudah mulai mendapatkan dana bagi hasil yang sebelumnya kita tak dapatkan. Jadi itu kegembiraan sendiri. Jadi kalau sekarang ya kegembiraannya itu Kak. Jadi enaknya ya kewenangannya karena eksekutif kita langsung bisa bisa memberikan langsung anggaran, perhatian gitu kepada masyarakat langsung. Berapa dana bagi hasil yang dikirim sama pusat untuk Kampar pada khususnya? Kalau Kampar sih masih sedikit ya, padahal mestinya banyak gitu, karena memang posisinya karena Kampar itu kalau luas wilayahnya, kalau di Provinsi Riau ini luas wilayah kebun sawit, Kampar itu prioritas nomor 1 sebenarnya. Jadi terluas. Jadi kalau saya lihat dari angka BPS tahun 2025 itu ada 402.000 lebih hektar yang ada di Kabupaten Kampar. Jadi mestinya juga harus besar kita mendapatkan itu. Iya. Oke, kita sekarang masuk ke Kampar nih Kak. Kampar ini kan sangat luas nih Kak. Ya, betul. Ada berapa kecamatan Kak? Kecamatannya 21 kecamatan. 21. Betul. Kecamatan. Wilayahnya luas sekali. Kampar kanan, ada Kampar kiri, ada Kampar saja gitu kan. Itu bagaimana Kakak sebagai wakil bupati untuk mengunjungi daerah yang apalagi 21 kecamatan dan berapa desa tuh Kak? Ya kalau jadi banyak 256 desa ya? Iya, 256 desa ya dan kelurahan ya. Jadi alhamdulillah dengan luas wilayahnya Kabupaten Kampar ini alhamdulillah juga Kampar saya berpasangan dengan Pak Haji Ahmad Yuzar ya. Karena beliau seorang birokrat, jadi beliau paham betul ya bagaimana tata kelola pemerintahan itu, bagaimana anggaran itu yang harus disertakan dengan administrasi yang rapi, yang tertib begitu, itu sudah langsung dibahas beriringan pada saat pembahasan anggaran. Jadi terkait dengan bagaimana luas wilayah ini yang kita harus lakukan pembangunannya merata di seluruh Kabupaten Kampar, ya itu memang menjadi visi misi kami. Jadi kita dengan menangnya ya Kampar di Hati, saya bersama dengan Pak Ahmad Yuzar kita ingin meratakan pembangunan yang selama ini mungkin pembangunan bagi daerah-daerah yang sudut gitu ya, apalagi juga yang kami yang di Siak Hulu, yang di Tapung, yang di ujung-ujung lah, begitu jarang mendapatkan sentuhan pembangunan lebih awal. Jadi insya Allah kepemimpinan yang sekarang ini kita sudah ratakan pembangunan itu. Apalagi saya juga pertama sekali mewakili dari Kampar Kiri ya. Jadi dari Siak Hulu gitu, yang selama ini belum pernah ada kepala daerah dari Kampar Kiri. Lipat kain sana Kak ya? Iya, dari Serantau Kampar Kiri namanya, dari Lipat Kain sampai ke Siak Hulu. Nah itu Serantau Kampar Kiri. Jadi belum ada, yang alhamdulillah sekarang sudah ada. Jadi insya Allah lebih cepat lah ya, karena gerak langkah kita, perjalanan kita kan melewati jalan-jalan itu. Jadi semakin tahu gitu, semakin cepat tahunya. Ya kalau jalannya di sekitaran Bangkinang gitu ya, sekitaran jalur tengah gitu ya, pasti jalur tengah yang lebih banyak yang diketahui kan. Oh ya jalannya di situ berlobang, oh jalannya di sini seperti itu. Oh itu jembatannya sudah mau putus seperti itu. Jadi insya Allah lah pemerataan pembangunan itu menjadi prioritas bagi kami saat ini. Ya, kita kalau misal ke Kota Bangkinang guys, saat ini waktu itu udah terasa dekat karena jalannya sudah besar. Betul. Ya. Jadi yang tadi udah ada tol lagi. Tol pasti, ya kan. Itu adalah dua opsi ya. Ketika mau jalan luar ataupun mau jalan tol, oke aja. Tapi yang sangat kemarin waktu saya ke Kampar itu jalannya kan sudah dua jalur ya. Dua lajur tuh besar-besar gitu. Itu memang dari APBN kah itu atau memang dari provinsi atau ikut juga masuk di APBD Kampar? Kalau jalan lintas itu menjadi kewenangan nasional. Jadi jalan nasional, jadi itu anggaran dari APBN. Jadi APBN. Iya. Berapa APBD Kampar saat ini ya? Kalau APBD Kampar untuk tahun 2025 ini 3,1 triliun. 3,1 triliun. Iya. Ya, berarti dengan 3,1 triliun itu memang harus bisa, itu tadi Kakak bilang, pemerataan pembangunan ini memang sangat penting gitu. Apalagi di Kampar ini yang sangat luas sekali dengan 21 kecamatan tadi. Seharusnya dia bisa jadi 3 kabupaten guys. Oh benar.
Betul. Jadi kalau jumlah penduduknya hari ini itu sudah hampir 1 juta jiwa. Itu hampir 1 juta jiwa. Itu yang di Kampar Terdua setelah kota Pekanbaru. Jadi Pekanbaru baru daerah Kampar ini yang paling banyak. Karena memang terlalu luas ini. Memang harusnya dibagi 3. Itu terjadi harusnya kemarin janji politiknya Abdul Wahid juga akan terjadi pemekaran begitu kan. Harusnya dibuat Kampar kiri sendiri, Kampar kanan sendiri, dan memang ada sekitarnya sendiri gitu. Karena memang sudah terlalu luas sekali itu. Betul. Dengan luasnya tadi, tentu objek wisata sangat banyak di sana, Kak ya. Ya, sangat Bagaimana banyak. Kakak melihat dengan objek wisata yang ada di Kabupaten Kampar, khususnya itu di Kampar Kiri? Oh ya, jadi gini, sebelum kita menarik bagaimana untuk menambah PAD ya, karena sekarang kan refocusing ya, efisiensi anggaran juga. Betul. Jadi sebenarnya di awal kami dilantik pada tanggal 20 Februari yang lalu, para kepala daerah retreat di Magelang, diikuti oleh wakil kepala daerah. Ya, jadi pada saat itu tersampaikan juga lah, mungkin terdengarlah di telinga Pak Presiden bagaimana pembangunan 2025 ini bagi kepala daerah yang baru dilantik untuk bisa melakukan program-program visi-visinya melalui tahun 2025. Karena kita tahu pelantikan tanggal 20 Februari, sementara untuk anggaran tahun 2025 sudah disahkan tahun 2024. Jadi disitulah mulai ada masukan terkait dengan yang tadi, dan juga pemerintah hari ini juga memfokuskan bagaimana anggaran-anggaran itu betul-betul berguna bagi masyarakat. Bagaimana anggaran-anggaran itu betul-betul bisa dimanfaatkan untuk mensejahterakan masyarakat, bagaimana untuk ketahanan pangannya, pengentasan kemiskinan ekstrimnya, begitu. Maka diperintahkanlah kepada seluruh kepala daerah se-Indonesia untuk melakukan efisiensi anggaran. Nah, jadi terkait dengan efisiensi anggaran ini ya plus minus bagi kita ya. Jadi yang banyak plusnya sesungguhnya karena kita bisa memasukkan program-program Kampar di Hati itu pada efisiensi anggaran ini yang tadinya memang belum masuk, akhirnya kita bisa masukkan. Banyak hal ya yang alhamdulillah sudah kita masukkan karena Kampar di Hati ini memulai dari hati. Jadi makanya mengapa Kampar di Hati itu kita berikan jargon untuk Kampar di Hati hari ini, kepemimpinan sekarang, karena kita harus memulai pembangunan ini dari hati. Jadi kalau kita memulai dari hati, bagaimana kita bisa melayani masyarakat dengan cepat, bagaimana masyarakat merasakan bahwa pemerintah hadir saat ini gitu. Jadi banyak alhamdulillah sudah kita masukkan dan sudah kita lakukan di 2025 ini. Walaupun kami belum 100 hari, masih tiga bulan lebih ya, 3 bulan lebih berapa hari gitu, alhamdulillah terkait dengan Kampar yang agamis. Nah, Kampar yang agamis itu kita menginginkan bahwa Kabupaten Kampar ke depan itu mempunyai wajah baru. Jadi jika orang datang ke Bangkinang itu yang menjadi ibu kota Kabupaten Kampar, itu terlihat bahwa itu ibu kota. Jadi megah gitu ya, bercahaya, bersinar. Habis itu masjidnya Islamic Center itu ya Islamic Center yang megah pula. Maka pada tahun anggaran 2025 ini Pak Bupati sudah menganggarkan bagaimana masjid itu menjadi megah dan menjadi ikon wisata religi untuk di Kabupaten Kampar. Jadi kita menganggarkan 20 miliar itu untuk pembangunan masjid itu. Jadi masjid itu bukan pembangunan awal ya, renovasi, perbaikan. Karena memang saya lihat masjid itu memang agak banyak bolong-bolong ini. Iya, masih ada yang bocor, banyak yang bocor, itu harus dibenerin. Dan Pak Bupati menginginkan bahwa kalau kita mau membangun nggak apa-apa modalnya besar, nggak apa-apa mengeluarkan anggaran yang besar, tapi selesai. Nah, maka dianggarkan untuk tahun ini 20 miliar untuk anggaran masjid itu. Renovasi masjid ya? Ya, renovasi Masjid Islamic Center itu. Sembari itu untuk yang agamis ini ya, alhamdulillah pada bulan puasa kemarin
kita bersama dengan Basnas membagikan bantuan untuk imam-imam masjid. Jadi yang imam-imam masjid itu sudah mendapatkan bantuan dari pemerintah, dan itu kita bekerja sama Basnas. Jadi kalau di awal kita memberikan ada 118 juta untuk imam-imam masjid, tetapi ada penambahan karena ada beberapa daerah yang rupanya belum masuk dalam pembiayaan yang dianggarkan oleh Basnas, dan akhirnya kita tambahkan itu melalui Basnas. Terkait dengan pariwisata tadi, betul, kalau Kampar ini banyak destinasi wisata. Tapi destinasi wisatanya itu belum bisa menambah PAD kita, karena kita sadar bahwa pemerintah tidak punya keuangan besar belum untuk bisa memberikan sarana dan akses untuk ke tempat pariwisata itu, dan ini menjadi PR kami. Tentu sekarang kita sudah mulai mendesain, ya, kita sudah mulai membuat grand design bagaimana Kabupaten Kampar ini ke depan, apakah grand design terkait dengan kesehatan, grand design terkait dengan pendidikan, terkait dengan pariwisata, dan grand design terkait dengan budaya yang ada di Kabupaten Kampar itu. Jadi banyak hal yang memang harus kita benahin. Saya bersyukur alhamdulillah selama ini masih mendapat support dari pemerintah, mendapat support dari teman-teman, ya, mendapat support dari organisasi, karena sekali lagi kita bekerjanya dari hati. Jadi kalau kita bekerja dari hati, kita ikhlas untuk melakukan banyak hal untuk masyarakat gitu. Jadi masyarakat itu juga nggak kaget lagi sekarang kalau ternyata bupati, wakil bupati turun nih. Nah, kalau dulu mungkin terkaget-kaget, kok bisa turun nih, kok bisa turun. Kalau sekarang udah enggak, karena kita sudah biasa. Jadi kalau dulu pertama sekali, betul, jadi pertama sekali saya datang habis dilantik tanggal 20 Februari, tanggal 22-nya saya balik ke Kampar, kakak balik ke Kampar, terus langsung mengunjungi yang kebakaran, langsung memberikan bantuan bersama dengan Basnas juga, memberikan starter kit bantuan itu dari pemerintah kabupaten. Ya, mereka masih terheran-heran, alhamdulillah Bu Wabuk mau turun. Jadi perasaan itu udah biasa di kita, ya. Ya, sudah biasa sebenarnya di kita untuk begitu, tapi ya mungkin karena itu belum terbiasa di awalnya, jadi mereka agak terheran-heran, dan sekarang kalau sekarang udah enggak, sudah terbiasa. Malah menunggu, ya. Malah menunggu. Iya, betul. Jadi alhamdulillah nih bulan puasa, ya, banyak kegiatan gitu, ya. Ada safari Ramadannya, ada gerakan pangan murahnya, ada operasi pasar yang kita lakukan gitu. Jadi saya barengin. Jadi habis membuka gerakan pangan murah, habis itu langsung kunjungan ke puskesmas. Karena kita kan menginginkan layanan puskesmas itu 24 jam. Dan alhamdulillah kan, jadi semenjak Pak Bupati menyampaikan bahwa kita harus bekerja dari hati, dan seluruh masyarakat ASN kita, apalagi OPD kita harus gerak cepat gitu, ya. Gerak cepat bagaimana ekspektasi masyarakat kepada pemimpin Ahmad Yuzami Sarti ini supaya itu bisa terwujud lebih baik. Jadi memang betul mereka itu yakin dan percaya bahwa kepemimpinan Pak Ahmad Yuzami Sarti itu insya Allah akan membawa keberkahan, akan membawa kemajuan untuk Kabupaten Kampar. Makanya ekspektasi itu ya harus kita berikan, kan gitu kan, dengan perhatian, dengan anggaran, dengan betul-betul kita serius untuk menangani permasalahan yang ada di masyarakat. Nah, jadi pas waktu bulan puasa itu kakak keliling, kita keliling gitu, lihat puskesmas. Akhirnya kunjungan ke puskesmas tuh. Jadi karena yang pertama ya kita lihat layanan puskesmas kan, bagaimana puskesmas melayani masyarakat kan gitu, ya. Nah, terus saya tanya tuh yang ibu-ibu, bapak-bapak yang lagi antri, "Bapak sudah lama datangnya, lama nggak antrinya?" "Enggak, Bu." "Gimana pelayanannya? Enak nggak?" "Enak, Bu." "Jangan malu-malu, kalau nggak enak bilang aja gitu, ya." Sampai sebegitunya. "Enggak, Bu, bagus, Bu, cepet, Bu, pelayanannya, Bu." Dan akhirnya ya karena saya langsung berkunjung, saya langsung melihat kondisi puskesmasnya. Ada yang minta, "Bu, ini atapnya bocor sehingga plafonnya rusak." Ya, saya lihat itu. Dan akhirnya kita masukkan dalam anggaran. Ada juga puskesmas yang saya lihat, "Bu, kemarin poli giginya kebakaran, Bu."
alhamdulillah kita sudah bangun Bu, tapi alat-alatnya belum ada. Alhamdulillah kita masukkan gitu ya. Jadi ya akhirnya yang menunggu tadi, menunggu kunjungan Bu Wabub katanya. Karena kalau kita berkunjung kan kita lihat langsung kondisinya. Betul. Ya kalau kita lihat langsung kondisinya enak. Oh ya ini butuh, ini kalau memang belum butuh, seandainya masih bisa setengahnya atau gimana kita lakukan ya kita beri porsi anggaran yang sesuai lah. Ya, karena memang apalagi puskesmas itu menjadi anggaplah di rumah sakit mini ya. Betul. Iya, karena ketika nanti sudah malam kan terkadang suka tutup tuh. Bener. Di Pekanbaru aja jam 12 aja udah hilang orang. Jadi kita ada 31 puskesmas. 31 ya, puskesmas. 31 puskesmas itu belum masuk pustu. Jadi alhamdulillah tahun 2025 ini kita dapat durian runtuh. Jadi artinya apa? Itu ada sepeda motor roda 2 yang dianggarkan tahun 2023, dianggarkan tahun 2024, datangnya 2025. Oh, pas kebetulan. Jadi tapi diperuntukkan bukan untuk itu tadinya. Jadi Pak Bupati melihat kondisi ini, maka Pak Bupati sampaikan, wah ini kalau peruntukannya nggak tepat bahaya kita. Sebelumnya apa untuk peruntukannya? Ya untuk staf, untuk ini gitu kan. Nah akhirnya Pak Bupati instruksikan kumpulkan dulu aset ini. Nah terkumpullah 71 kendaraan ya. Kendaraan bermotor semuanya itu ya? Roda 2. Roda 2. Ya. Jadi bukannya sedikit nih 71. Ada juga mengatakan, wah katanya hemat-hemat, katanya efisiensi, kok beli motor. Jadi ini harus saya klarifikasi melalui podcast ini juga, itu bukan kita beli di anggaran 2025. Jadi anggarannya 2024, 2023, 2024 datangnya 2025. Karena kita melihat bahwa pembelian sepeda motor itu tidak tepat pada fungsinya, maka dikumpulkan oleh Pak Bupati. Dikumpulkan dan itu kita bagikan kepada yang betul-betul untuk melayani masyarakat. Jadi kita bagikan 20 sepeda motor itu kita bagikan ke Dinas Kesehatan. Untuk apa? Kita buat puskesmas keliling roda 2. Jadi kan Kampar itu kan tidak semua bisa pakai roda 4. Jadi banyak di pelosok-pelosok itu yang hanya bisa dipakai dengan roda 2. Maka bidan-bidan nanti sudah berkeliling, sudah jemput bola ke masyarakat untuk memakai sepeda motor roda 2. Puskuling. Puskuling namanya. Puskeling. Puskesmas keliling. Bukan puskeling kan? Puskuling. Puskuling. Jadi puskesmas keliling. Jadi adalah nanti ada boxnya, itu sudah dibuat sama Kepala Dinas Kesehatan, sudah dibuat boxnya di belakang untuk tempat obatnya, untuk tempat pokoknya alat medisnya lah. Jadi ini sekali lagi dilakukan untuk bisa masyarakat itu mendapatkan pelayanan kesehatan. Sembari memang seluruh masyarakat Kabupaten Kampar sudah kita tanggung kesehatannya. Jadi kalau masyarakat Kabupaten Kampar sakit misalnya, datang aja ke puskesmas, datang ke RSUD, lihatkan KTP Kampar, maka dia wajib dilayani secara gratis oleh tenaga medis yang ada di situ. Tadi 71 kendaraan, 21 sudah dibagi, 50 mana ya? Ya, jadi ada juga kita bagi untuk Satpol PP. Jadi Satpol PP itu kan kita wilayahnya luas. Kalau kita mengejar orang pakai mobil, yang dikejar itu masuk gang, akhirnya berhenti sampai di jalannya itu. Sembari itu Satpol PP itu patroli. Jadi kita berharap dengan keberadaan itu lebih dari hampir berapa 30 ya yang kita beri kepada Satpol PP untuk bisa dia patroli. Jadi setiap tempat-tempat sudut-sudut desa yang mana orangnya ada keramaian ramai gitu, jalan di situ patroli. Jadi untuk apa? Yang pertama memang ya untuk menjaga lingkungan ini sebenarnya nggak hanya dengan patroli dengan kita semua ya, tapi ya rada-rada takut sedikit lah. Kalau patroli itu Satpol PP itu sering jalan gitu ya, sering keliling gitu kan. Nah itu juga kita berikan ke situ. Terus ada 4 kendaraan bermotor yang kita titipkan ke BLK. Jadi hari ini kita sedang memberikan training nih, bagaimana meningkatkan sumber daya manusia yang ada di Kabupaten Kampar. Training itu kita lakukan yang pertama melalui BLK. Jadi BLK ini untuk anak-anak muda kita nih hari ini.
yang menganggur, yang belum dapat kerja, boleh mendaftar di linknya. Aduh, nggak tahu ya hari ini apa udah selesai ya, karena kemarin lumayan lama buka linknya, 1 bulan lebih. Kita buka link itu untuk pelatihan sepeda motor, pelatihan menjahit, pelatihan satpam, security, itu semua gratis. Nah, nanti akan diberikan sertifikat. Nah, jadi kita berharap siap itu pakai ya? Siap pakai. Terus sekarang juga mulai tanggal 20 Mei kemarin, dalam Hari Kebangkitan Bangsa Nasional, kita juga mulai melakukan pelatihan kepada 420 ibu-ibu se-Kabupaten Kampar. Pelatihan membuat kue, membuat roti. Jadi tadinya pelatihan itu hanya 20 orang, hanya di Bangkinang. Nah, jadi dengan keberadaan kita, adanya seorang Sri Kandi ya, dan saya memang sangat inginkan supaya ibu-ibu tidak hanya di rumah, tapi di rumah bisa menghasilkan duit dari rumah. Nah, jadi dia bisa berusaha, kita latih masing-masing kecamatan. Jadi per kecamatan nih kita turun, jadi trainernya turun per kecamatan. Satu kecamatan 20 orang mewakili dari desa yang ada di kecamatan. Nah, dari 20 orang itu nanti dia mentraining orang-orang yang di desa lagi. Jadi kita berharap ibu-ibu, para perempuan yang di Kampar, apalagi yang single parent yang hari ini dia harus menghidupi anak-anaknya. Jadi ini bisa terbantu dengan adanya skill yang baru ya. Jadi kita berikan ilmunya, nanti kita bagi kelompok, kita belikan alatnya, kita kasihkan alatnya, kita urus PIRT-nya, NIB-nya, halalnya. Habis itu kita bantu untuk marketing dan pemodalan untuk dia bisa berusaha. Ya. Jadi insya Allah tuntas mudah-mudahan. Jadi di belum genap 100 hari ini berarti sudah banyak program yang dilakukan oleh pasangan Ahmad Yuzar dengan Alhamdulillah, Alhamdulillah. Kita juga udah letakkan juga bagaimana wajib belajar 12 tahun itu wajib dilakukan di Kabupaten Kampar ya. Jadi kalau kewenangan dari kabupaten itu pendidikan dasar, SD dan SMP. Maka pendidikan dasar dan SMP mulai tahun ajaran ini insya Allah pemerintah sudah anggarkan untuk bisa memberikan baju seragam gratis, perlengkapan sekolah gratis untuk anak-anak kita SD dan SMP. Berarti memang tidak ada lagi pungutan-pungutan uang buku, nggak ada, baju gitu loh. Baju nggak ada, nggak. Udah jadi nggak ada lagi pungutan itu. Karena biayanya sudah gratis. Kalau memang masih ada, sampaikan kepada kita. Jadi kita akan menindak yang seperti itu karena tadi kita melayani dari hati, semua kita berikan untuk masyarakat dan masyarakat juga harus mau ngikut gitu ya, harus mau ikut aturan juga gitu ya, mengikut aturan. Ya kalau kita sudah berikan ya, saya pikir nggak ada lagi karena sudah dibiayai oleh pemerintah. Ya, memang Kampar ini memang sangat gimana ya guys. Saya ngomongnya sudah luas, kemudian ramai, anggarannya tidak begitu banyak. Walaupun 3,1 triliun ini tidak ada tunda bayar kan? Oh tak ada, alhamdulillah kalau Kampar nggak ada. Jadi kalau Kampar itu ada tunda bayar sih sebenarnya, tetapi tunda bayar itu bukan karena ketiadaan duit kita, bukan, tapi karena memang tunda salur dari provinsi. Tunda salur. Ya, tapi alhamdulillah tahun ini semua tuntas. Dan ya makanya tadi saya menyampaikan bahwa saya bersyukur bupatinya Pak Ahmad Yuzar karena beliau bagaimana memikirkan terkait dengan tata kelola keuangan ini betul-betul detail. Jadi untuk tahun 2026 saja sudah kami bahas nih sekarang. Jadi kita tidak ingin lagi tahun 2026 itu 2025 untuk 2026 itu tidak ada lagi tunda bayar. Kita tidak ada lagi, jadi seperti itu sudah sudah ditanggung di APBD semua. Jadi kalau misalnya ada salur dari provinsi, kita punya case, kita punya anggaran untuk membayar itu. Dan itu sudah dipersiapkan. Seharusnya bulan Mei dan Juni ini sudah masuk untuk perencanaan APBDP ini. Iya. APBDP, ya APBDP. Kalau sekarang kita sudah masuk APBD murni 2026. Udah malah ya, walaupun membuat itu ya 2026. Iya, jadi kita udah expose. Jadi kami sudah expose nih. Jadi baru dimulai kemarin. Ada tambahan kah dari 3,1 triliun atau menjadi 3,5 gitu? Sebenarnya karena kita
meningkatkan potensi PAD nih. Ini alhamdulillah dari 2024 2025 ini PAD kita yang tadinya sekitar 400 miliar, 2025 ini kita sudah bisa mencapai 500 sampai 600 miliar. Untuk PAD. Jadi potensi-potensi ini yang sekarang kita optimalisasikan. Dari PAD itu kan Kampar nih guys adalah sumbernya galian C. Karena harus banyak sekali nih, Kak. Iya, bagaimana kakak yang tanda kutip lah ilegal lah gitu kan banyak tuh. Ya itu harus ditertibkan. Ya harus ditertibkan. Ya jadi itu harus ditertibkan dan galian C itu juga bukan jadi kewenangan kabupaten lagi sekarang ya, sudah diambil alih ya. Sudah ya, jadi sudah diambil alih. Jadi ya penertibannya wajib harus kita lakukan karena berdampak kepada lingkungan. Iya, lingkungan betul. Jadi betul. Berdampak kepada lingkungan. Banjir itu juga salah satu sebabnya ya dari situ juga gitu. Pengambilan nitro, ya. Akhirnya berlubang-lubang kan, akhirnya berlubang-lubang, jadi ya lingkungan rusak gitu. Jadi ini perlu harus ditertibkan, insya Allah. Kita lakukan ini secara bertahap, insya Allah kontinuitas ya. Asal sudah kelihatan nih, ini kalau kita udah lihat nih, ini sekarang kan kita lagi membuat grand design. Jadi membuat grand design itu kita awali dengan data kan. Jadi pada bulan puasa kemarin Pak Bupati sudah mengeluarkan surat bagaimana kepala desa mendata Bapak Ibu lansia kita yang di atas 60 tahun yang miskin, yang tidak mendapatkan PKH, tidak dapatkan BPNT, nggak dapatkan BLT desa. Habis itu bagaimana difabel kita untuk didata oleh pemerintah desa diinikan ke kita. Jadi ini kita tujukan yang pertama kita ingin mewujudkan undang-undang ya, Undang-Undang Dasar 45 di mana fakir miskin dan anak telantar wajib dibiayai oleh negara. Jadi untuk lansia-lansia dan difabel ini kita sudah anggarkan mereka untuk mendapatkan bantuan beras. Dan sudah mulai di bulan Juni sudah mulai. Jadi itu sudah dianggarkan. Jadi kita memang anggarannya dulu nih. Jadi anggarannya dulu yang kita upload. Jadi nanti tinggal jalan aja. Jadi itu sudah kita anggarkan. Jadi nanti lansia miskin, anak-anak yang difabel yang ada di Kabupaten Kampar, ya pastilah yang mempunyai KTP Kampar itu akan kita berikan beras 10 kilo setiap bulannya. Nah, jadi kita nggak inginlah ada yang tak makan. Gitu ya, jadi pemerintah wajib hadir. Maka itu kita berikan, insya Allah perubahan-perubahan seperti ini yang tidak pernah dilakukan terdahulu, insya Allah kita lakukan. Jadi bagaimana, ya kami sangat berharap bagaimana dukungan dari masyarakat untuk kita semua, karena pemerintah ini tak bisa dijalankan dengan sendiri kan. Betul. Jadi kalau masyarakat merasakan bahwa pemerintah itu hadir, tentulah dia berpartisipasi. Bagaimana menjaga lingkungan rumahnya aja, contohnya dijaganya, iya kan? Bagaimana dia menjaga rumahnya, bagaimana dia menjaga anak-anaknya terhindar dari narkoba, bagaimana dia. Jadi kalau udah seperti itu, secara bersama-sama kita lakukan itu, saya yakin insya Allah. Jadi Kampar yang menjadi tujuan akhir daripada Kampar yang Serabi Mekah, Kampar yang agamis, Kampar yang berbudaya, Kampar yang cerdas, Kampar yang sehat, itu bisa terwujud insya Allah. Saya mau mengakhiri, ternyata banyak ini guys. mungkin bakal banyak lagi nih kayaknya. Kita akan ini nih, kalau misalnya podcastnya panjang kan, berarti ini guys ada potongan-potongannya. Mungkin Kak, setelah tadi apa namanya masalah anggaran, masalah pariwisata, walaupun nanti banyak kan pariwisata ini kan dikelola oleh swasta. Iya, betul. Sama juga dengan galian C itu jadi tempat wisata juga guys. Iya. Sungai Hijau tadi itu kan. Oh iya. Kemudian masalah kuliner nih Kak. Oh iya. Kampar nih kan banyak dengan istilahnya khas makanannya itu. Nah, apalagi kalau ikan ya ini ikan loma. Betul, ikan tapa. Kemarin tuh saya ke Kampar tuh, kalau misalnya pulang tuh ndak aci lah, kalau apa ndak sah masuk ke Kampar kalau nggak makan sate. Pulangnya kalau nggak makan es teh Pak. Itu selalu. Nah, sebenarnya kan makanan Kampar ini kan banyak. Kenapa yang itu aja? Harusnya kan pemerintah juga harus mendorong untuk bisa menaikkan kuliner. Salah satunya makanan khas tradisional tadi.
Jadi betul bahwa Kampar itu kulinernya enak-enak, betul sekali. Jadi sekarang ini ya kalau datang ke Kampar ya es tebaknya itu ya memang terkenal gitu ya. Habis itu satenya juga terkenal, dan ini posisi bagus ya, di mana ditangkap oleh pengusaha-pengusaha Kampar untuk dia buat rumah makan kuliner gitu, es tebak apa gitu ya. Tetapi terkait dengan makanan khas Kabupaten Kampar, sebenarnya pemerintah juga sudah bekerja ya, bagaimana supaya kuliner-kuliner Kampar, contohnya asam pedas misalnya gitu ya. Habis itu pange ikan, kapie misalnya. Nah itu kan menjadi khasnya Kampar gitu ya. Itu sebenarnya ada, tetapi memang lokasinya memang mungkin agak jauh, sehingga orang yang datang ke situ juga harus punya waktu khusus untuk datang ke situ. Tapi kalau yang namanya es tebak sama sate kan deket ya, perbatasan antara Pekanbaru dengan Kampar gitu. Terus selain daripada itu, kami juga pemerintah Kabupaten Kampar ini sedang menggalakkan bagaimana kuliner-kuliner Kabupaten Kampar itu hidup dan bangkit. Jadi kita tahu bahwa di Kampar juga punya Kampung Patin ya. Nah, Kampung Patin itu dari masyarakat itu digerakkan untuk membuat kolam di setiap rumahnya. Ya, membuat kolam di setiap rumahnya. Hilirisasi dari ikan itu juga alhamdulillah sudah banyak. Jadi sudah ada ikan salainya, sudah ada keripik ikannya, sudah ada abon ikannya, sudah ada keripik kulit ikannya. Saya bawa tuh keripik kulit ikan patin itu ke Jakarta. Anak saya sampaikan Jakarta, enak ini nih katanya, panggil Umi ya. Ini enak nih, yang adik coba ini punya Korea, 25.000 harganya dengan porsi yang sama. Kita hanya jual 10.000, tapi rasanya tak jauh beda dengan yang 25.000 tadi. Artinya, Korea? Iya, makanan Korea. Anak-anak kita kan sekarang Korean gitu ya. Dia sukanya kan. Jadi dia coba punya yang saya bawa. Dia bilang, "Oh, mie ini sama nih, mie makanannya dengan dia sebutlah produk dari luar tadi, dari luar negeri tadi. Ini sama mie, rasanya malah enak ini. Nggak berasa kalau di situ agak berasa penyedapnya begitu kan, kalau ini nggak berasa itu, jadi lebih enak katanya. Dan itu hanya satu lidah ya. Jadi coba kalau kita kembangkan ini lebih bagus, saya pikir ini jauh lebih bisa gitu. Terus sembari daripada itu, kita akan menyiapkan tempat untuk kulineran ini. Jadi kalau masuk ke Bangkinang itu ada dua jembatan kembar. Di bawahnya itu akan kita bikin Bangkinang Riversis. Jadi Bangkinang Riversis itu ajang dari UMKM kita untuk berjualan di situ. Apakah kulinerannya, apakah produk-produk lokalnya yang ada di Kabupaten Kampar. Nanti kita akan jadikan Bangkinang Riversis itu sebagai yaitu waterfront city-nya Kabupaten Kampar ya. Jadi nanti ada tempat istirahatnya, tempat duduk-duduknya sejuk gitu. Itu sudah didesain dan alhamdulillah ini sudah beberapa yang jadi, dan dalam waktu dekat ini sudah mulai kita launching. Di mana juga? Dan lebih kuat. Di antara jembatan kembar mau menuju ke Bangkinang. Jadi di bawahnya itu. Jadi itu nanti ada pentas, ada pagelaran seni di situ. Jadi di pinggir-pinggirnya itu udah pada jualan, kan itu kerjasama dengan Pertamina Hulu Rokan, ada pokoknya perusahaan-perusahaan minyak yang ingin membuat CSR-nya di situ. Mereka sudah bangun lah, dia punya macam counter lah yang bisa untuk tidak menggunakan APBD, menggunakan CSR langsung. Ya, itu menggunakan CSR. Jadi insya Allah kita sekarang kemarin konsultannya sudah membicarakan terkait dengan itu, tapi mungkin ada beberapa spot yang akan kita buat. Jadi Bapak malah inginnya kalau gitu kita bikin soccer dong, mini soccer. Jadi ada halaman mini soccer. Jadi biar bisa hidup sampai ke pelataran Sungai Kampar itu. Jadi bisa enak gitu. Baik, mungkin terakhir Kak, ada yang bisa disampaikan pada masyarakat Kampar pada khusus? Ya tentu kalau pesan-pesan ya kepada seluruh masyarakat Kabupaten Kampar, kita bersabar, kami pemerintah terus akan menggali potensi yang ada di Kabupaten Kampar dan kami akan melakukan yang terbaik pasti.
untuk mensejahterakan masyarakat Kabupaten Kampar yang kita mulai dari hati. Kita mulai dari hati nih, Kampar di hati kan. Kampar di hati. Jadi begitu ya. Jadi mohon bantuan, support, dukungan, doa untuk kita semua supaya saya bersama dengan Pak Ahmad Yuzar bisa terus maju ya, supaya terus bergerak gitu, bagaimana untuk ya sekali lagi mewujudkan kesejahteraan untuk seluruh masyarakat Kabupaten Kampar. Baik, itu tadi bincang-bincang saya dengan Wakil Bupati Kampar, Dr. Hajah Misharti, SAG MSI. Nah, beliau adalah berpasangan dengan Bapak Bupati Ahmad Yuzar, yang satu orang birokrat, yang satu orang politikus. Memang klop nih guys, jadi cocok dia, yang satu di kantor, yang satu turun lapangan. Memang pasangan serasi yang dengan luas daerah hampir 21 kecamatan ini. Kita akan tunggu gebrakan-gebrakan apa yang akan terus dilakukan oleh khususnya pemerintah Kabupaten Kampar hingga 2029. Pastinya apa yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Kampar dengan hati, selalu di hati kayak. Ya. Dimulai dengan hati. Ya, Kampar di hati. Kampar di hati. Baik, saya Kasaputra mau undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.